Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Panggabean, NIM 2120167. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Di video kali ini, saya meminta like, comment, and subscribe kepada teman-teman untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia saya. Karena satu like dari teman-teman sangat berarti bagi saya. 3 upaya yang harus kita lakukan untuk memahami ayat tersebut. Yang pertama adalah memperhatikan atau memahami arti ayat tersebut. Yang kedua adalah mengetahui isi kandungan atau maknanya. Yang ketiga adalah mengambil sisi positif dari ayat tersebut. Tanda baca dan fungsinya. Yang pertama adalah tanda titik, berfungsi untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Yang kedua adalah tanda petik, yang berfungsi untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Yang ketiga, tanda koma, berfungsi untuk memisahkan anak kalimat. Dan yang keempat adalah tanda kurung, berfungsi untuk mengapit keterangan atau penjelasan dari bagian utama kalimat. Yang kelima, tanda hubung, yang berfungsi untuk menandai bagian kata yang terpenggal atau penggantian baris. Arti kata maha adalah amat, sangat, teramat, dan bagus. Pertama, maha lembut, zat yang memiliki penciptaan manusia dalam lemah lembut dan kasih sayang. Yang kedua, maha mengetahui, Allah memiliki pengetahuan luas dan menyeluruh terhadap apa yang terlihat dan tidak terlihat. Yang ketiga, maha bijaksana, Allah maha bijaksana dalam menetapkan hukumnya. Setelah membaca teks tersebut, saya merasa kasihan dan prihatin kepada penduduk Syam. Semoga mereka segera mendapatkan bantuan berupa pakaian hangat agar mereka tidak merasa kedinginan lagi. Dan semoga pemerintah mau mengirim bantuan kepada mereka secepatnya. 15 diksi antara lain: pertama, dekap artinya memeluk. Yang kedua adalah kesulitan, artinya sulit. Tiga, pakaian, artinya jaket dan baju hangat. Keempat, bumi, tempat kita tinggal. Kelima, mengancam, artinya merugikan. Enam, bantuan, artinya memberikan sumbangan. Tujuh, memandiri. 8, ekstrim, artinya berlawanan. 9, musim, artinya periode. 10, blokade, artinya penutupan. 11, jihad, artinya keyakinan. 12, terkatung-katung, artinya melayang-layang. 13, Zionis, artinya pendukung atau penganut. 14, kritis, artinya berbahaya. 15, menghangat sama dengan memanaskan. Alasan saya bangga berbahasa Indonesia yang pertama adalah karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sopan dan berasal dari Melayu. Yang kedua, bahasa Indonesia itu mudah dipahami dan mudah diucapkan. Yang ketiga, bahasa Indonesia itu unik. Dan keempat, bahasa Indonesia itu sangat kaya. Dan yang kelima, bahasa Indonesia sekarang mulai dipelajari oleh bangsa lain. Kita harus bangga berbahasa Indonesia. Dan kita harus terbiasa untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Persiapan yang kita lakukan sebelum memasuki dunia pekerjaan. Yang pertama adalah memiliki niat. Kita harus memiliki niat serta mental yang kuat untuk menghadapi segala rintangan di dalam dunia pekerjaan. Yang kedua adalah skill. Dari skill kita tahu pekerjaan apa yang ingin kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah komitmen dan disiplin.
Disiplin sangat penting untuk dunia pekerjaan. Yang keempat, mampu berbahasa Inggris. Dengan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, kita dapat mudah masuk di dalam perusahaan yang kita inginkan. Yang kelima adalah mengetahui tentang dunia pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan kepada kita semua. Baiklah, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul "Jangan membuang sampah sembarangan dan pentingnya menjaga kesehatan". Kita semua tahu pepatah yang menyatakan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Untuk itu, kita harus menjaga kebersihan di sekitar kita dan dimanapun kita berada, seperti membuang sampah pada tempatnya. Jika kita membuang sampah pada tempatnya, maka kita akan terhindar dari penyakit yang tidak mendapat dampak dari perbuatan kita. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan agar kita terhindar dari penyakit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.